Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diduga karena korsleting listrik, puluhan rumah di kota Jayapura ludes terbakar. Kabupaten Yalimo belum aman, ratusan warga pendatang mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya. Edarkan uang palsu di Mimika, seorang wanita diringkus polisi. Diduga akibat korsleting listrik, puluhan rumah hangus terbakar di Kelurahan Mandala, Kota Jayapura pada hari Kamis. Kebakaran mengejutkan warga karena terjadi pada dini hari. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah yang terletak di pemukiman warga. Warga setempat yang melihat api langsung berupaya memadamkan dengan alat seadanya. Namun bangunan yang terbuat dari kayu dan lokasi perumahan yang berada di pinggir laut membuat api semakin membesar dan merembet ke rumah warga lainnya. Kebakaran sekitar jam berapa tadi? Setengah 4 sih. Api pertama terlihat di mana, Pak? Dia di belakang dekat sebelah dekat masjid itu, dekat sumur. Katanya sih. Kira-kira ada berapa rumah yang terbakar ini? Tadi kita mendata ada kurang lebih 44 kakak dengan jumlah 169 korban. Tapi tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa. Cuma korban material? Yang banyak karena mereka ini malam, jadi mereka keluar hanya dengan pakaian di badan. Jadi yang banyak itu kasihan, surat-surat itu tidak ada terselamatkan semuanya. Untuk memadamkan api, 4 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dan 2 unit water cannon milik Polresta Jayapura Kota diterjunkan ke lokasi. Setelah 2 jam berusaha, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 7 pagi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun puluhan rumah warga ludes terbakar beserta barang-barang yang ada di dalamnya. Kerugian diperkirakan mencapai 4 miliar rupiah. Saat ini, Kepolisian Resort Jayapura sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara penyebab kebakaran adalah korsleting listrik. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kepolisian daerah Papua mengerahkan 100 lebih personel BRIMOB untuk membantu Polres Yalimo mengamankan situasi pasca kericuhan di Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ratusan BRIMOB berangkat menggunakan pesawat dari Jayapura ke Kabupaten Yalimo. Menurut Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito, tambahan pasukan BRIMOB ini untuk mencegah agar kerusuhan tidak meluas. Selain itu, pasukan juga akan membantu proses evakuasi ratusan warga pendatang serta mengamankan jalur transportasi dan penyaluran logistik ke masyarakat. Polda Papua menghimbau kepada seluruh warga lapisan masyarakat untuk menjaga menahan diri, tidak terprovokasi, baik menyebarkan postingan terkait dengan video peristiwa dan sebagainya. Mari kita sama-sama meredam potensi konflik yang ada, dan kita adalah satu keluarga besar yang harus kita jaga persatuan kedamaian di tanah Papua ini. Ratusan warga pendatang saat ini memilih keluar dari Kabupaten Yalimo karena situasi yang belum aman. Warga mengungsi ke Mapolres Yalimo dan kabupaten terdekat, yaitu Kabupaten Jayawijaya. Hingga Kamis sore masih ada satu warga yang belum kembali ke rumahnya bernama Daeng Mapa. Polisi dan tentara masih mencarinya. Diduga saat kerusuhan, Daeng Mapa panik dan bersembunyi di hutan. Kericuhan di Kabupaten Yalimo terjadi pada hari Selasa yang dipicu perselisihan antar pelajar di SMA Negeri 1 Elelim. Akibat kerusuhan, puluhan bangunan termasuk asrama polisi terbakar, belasan kendaraan bermotor rusak, dan 23 orang luka-luka, termasuk anggota Polri dan TNI. Situasi di Kabupaten Yalimo masih mencekam dan tidak ada aktivitas warga. Polisi dan tentara juga masih berjaga di sejumlah ruas jalan utama mengantisipasi adanya aksi anarkistis. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Yalimo, Papua Pegunungan.
Mayang, wanita asal Bengkulu, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Wanita itu ditangkap polisi pada 31 Agustus lalu karena mengedarkan uang palsu. Mayang ditangkap bersama barang bukti sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman mengatakan uang palsu ditemukan di sebuah kafe dan langsung ditelusuri oleh polisi. Amankan ada 69 lembar uang pecahan 100 ribuan. Kemudian saya ulangi dengan rincian 7 lembar uang pecahan Rp100.000 disita dari saksi ZM, kemudian 15 lembar uang pecahan Rp100.000 disita dari saksi ARSB, kemudian 47 lembar uang pecahan Rp100.000 disita dari pelaku AMS atau alias Mayang atau alias Carla. Untuk pasal yang disangkakan yaitu pasal 36 ayat 3 junto pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal pemalsuan dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Di hari yang sama, polisi juga merilis kasus pembunuhan seorang wanita pada 17 Agustus lalu. Pelaku diringkus polisi di Kabupaten Asmat pada hari Selasa. Kaspar Pato ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian dan pembunuhan terhadap seorang wanita di Jalan Yosudarso, Gang Koteka. Dalam keadaan mabuk, pelaku masuk ke rumah korban dan mengambil ponsel korban. Korban yang melawan akhirnya dianiaya hingga tewas. Pelaku lalu melarikan diri selama 1 bulan. Di Jalan Koteka belakang kantor agama, tersangka melihat rumah yang terbuat dari kayu papan sehingga tersangka beranggapan rumah tersebut gampang atau mudah dimasuki. Kemudian tersangka ini mengelilingi rumah korban untuk mencari jalan masuk. Kemudian melihat jendela terbuat dari papan dan hanya dikunci menggunakan paku. Kemudian tersangka menarik paksa jendela tersebut hingga terlepas lalu memasuki kamar korban secara perlahan memegang barang di tangan kanan. Saat tersangka berada di dalam kamar, tersangka melihat korban ini tertidur, kemudian tersangka mengambil 1 unit handphone merek Realme Note 60. Polisi juga menyita barang bukti berupa 1 sepeda motor, daun jendela yang dirusak, 1 ponsel, dan pakaian korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara 20 tahun. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada hari Kamis melihat langsung pelaksanaan cek kesehatan gratis di Puskesmas Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Wakil Presiden menyempatkan diri berdialog dan melihat langsung seluruh poli di puskesmas ini. Wapres memastikan program cek kesehatan gratis berjalan maksimal. Besar harapan kami kehadiran beliau di Kabupaten Jayapura bisa berdampak positif bagi kemajuan secara khusus di bidang kesehatan maupun pendidikan. Tentu kita tahu bahwa saat ini pemerintah pusat sedang berupaya untuk menekan angka kesehatan, tetapi juga mempromosikan terkait pendidikan yang ada di Kabupaten Jayapura. Oleh karenanya, saya berharap dengan kehadiran beliau dapat memompa semangat para guru dalam hal pendidikan, tetapi juga para medis dalam hal pelayanan kesehatan. Setelah dari Puskesmas, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah fasilitas sekolah rakyat menengah atas Jayapura di Kamkei, Kota Jayapura. Selain memeriksa sejumlah fasilitas asrama, Wapres juga mengamati aktivitas belajar mengajar pada salah satu ruang kelas. Bertemu dengan siswa-siswi, tapi juga dengan kepala sekolah, guru-guru, dan juga melihat ekosistem sekolah rakyat yang sifatnya transit sementara 1 tahun di balai ini. Kita berharap ya dengan kedatangan beliau ini menjadi motivasi bagi sekolah rakyat secara khusus guru-guru
kepala sekolah, guru-guru, dan siswa-siswi, sehingga ini menjadi bagian penting dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan sekolah rakyat yang sudah berjalan di tahap 1. Kebetulan kita di sini adalah sekolah rakyat yang masuk dalam tahap 1A. Pemerintah kota berharap dengan kedatangan Wapres ini sebagai langkah konkret dari pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi situasi program strategis nasional kaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan program nasional berupa sekolah rakyat. Nah, ini kita sangat apresiasi karena ini sekolah kita sekarang sudah mulai beroperasi dan sudah berjalan, dilaksanakan oleh Balai Sosial di sini sebanyak 50 siswa khusus di Kota Jayapura, tambah dengan 50 juga dari seluruh Yapen. Dari sekolah, Wapres menyempatkan diri ke pasar tradisional Yotefa, Abepura. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan pedagang selama 30 menit. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan telah menyampaikan aspirasi pembangunan pasar Yotefa ke Wapres. Dan dalam kunjungan beliau turun dan menyapa semua pedagang. Kita cukup lama lah di pasar Yotefa. Dan saya sudah sebagai wali kota sudah menyerahkan proposal pengusulan pembangunan pasar Yotefa, pasar modern, supaya akan dibangun yang lebih representatif dan nampung seluruh pedagang yang ada di pasar Yotefa dan pasar otonom. Dan jumlahnya saya sudah sampaikan bahwa mungkin bisa dibangun sampai dengan 300 dengan nilai yang tadi sudah kita ada dalam proposal juga. Mudah-mudahan Pak Wakil Presiden dapat membantu untuk kita pasar Yotefa. Akhir kunjungannya ke Papua, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura yang baru saja selesai dibangun di daerah Trikora, Kota Jayapura. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berjalan optimal, sekaligus meninjau fasilitas rumah sakit rujukan utama di tanah Papua. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Dr. Ashar Jaya, mengatakan dengan adanya RSUP Jayapura, pasien tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar atau Surabaya. Dan beliau sangat puas dan melihat sendiri bahwa rumah sakit ini sudah beroperasi, bahkan sudah melayani pasien. Dan nanti akan disampaikan oleh beliau ke Bapak Presiden untuk segera meresmikan rumah sakit ini dan menjadi kebanggaan rakyat Papua semua. Ada tanggapan khusus dari Wapres? Beliau bilang, menyatakan bahwa dengan adanya rumah sakit ini, maka masyarakat Papua sebagian besar kasusnya tidak perlu lagi dirujuk ke Makassar, tidak perlu lagi dirujuk ke Surabaya. Semuanya akan selesai di rumah sakit ini. Sementara itu, Direktur RSUP Jayapura Petronella Risamasu memastikan layanan sudah berjalan meski belum diresmikan. Hingga kini tercatat 450 pasien rawat jalan, 12 pasien rawat inap, dan 2 operasi sudah dilakukan di rumah sakit tersebut. Beliau sangat puas dan merasa bahwa pemerintah pusat telah memberikan fasilitas yang sangat bagus, lengkap, alat-alat juga tadi sudah beliau lihat dan kami tunjukkan bahwa dari sisi alat sudah ready, dari sisi SDM juga sudah ready, perizinan juga sudah ready. Tinggal diresmikan, dan sebelum diresmikan pun kami sudah melayani pasien. Tadi sudah disampaikan Bapak Dirjen bahwa rawat jalan sudah ada 450 pasien yang kami layani. Rawat inap sudah 12 pasien, sudah ada kasus operasi 2 juga di sini, dan dari IGD juga sudah melayani pasien. Intinya kami siap untuk melayani masyarakat Papua. Tentunya mudah-mudahan ini bisa menjawab semua impian, semua harapan, semua yang masyarakat rasa selama ini susah berobat, susah untuk dirawat, bisa kita selesaikan. Rumah sakit Kemenkes ini yang paling besar dan paling lengkap alat medisnya di Papua. Rencananya rumah sakit ini akan diresmikan Presiden Prabowo pada akhir bulan September. Hendra dan Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR Gabungan Posar Asmat Papua Selatan masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap 1 korban yang hilang di Muara Burbis, Kabupaten Asmat. Penumpang perahu ketinting yang hilang tersebut bernama Samuel Sirano. Pencarian diperluas hingga ke sejumlah kecamatan. Kepala Posar Asmat Wagianto mengatakan
Tim gabungan yang terdiri dari personel SAR, TNI, dan polisi, serta keluarga korban melakukan penyisiran hingga muara distrik Suator, namun belum membuahkan hasil. Pencarian hari ketiga, perahu ketinting terbalik, berjumlah 7 orang, 6 orang selamat, 1 orang dalam pencarian yaitu Samuel Sirano. Tim SAR gabungan yang terdiri dari 3 personil Basarnas, 2 personil Polair, dan 1 personil TNI Angkatan Laut telah melaksanakan pencarian penyisiran dari Kampung Wowi sampai Wagabus hingga distrik Suator dan LKK yaitu Kampung Burbis. Namun sampai pencarian hari ketiga ini tim SAR gabungan belum membuahkan hasil. Hasil pencarian saat ini masih nihil. Tim SAR masih akan terus mencari korban. Samuel Sirano diduga tenggelam di muara Burbis Asmat saat perahu cepat yang digunakan untuk menyeberang terbalik di muara. 6 orang selamat, namun Samuel hilang. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Warga Kelapa Lima Kabupaten Merauke mengeluhkan kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah mereka, membuat warga kesulitan bepergian. Warga Merauke Melko mengatakan angkutan umum hanya tersedia pada pagi hari ketika anak-anak sekolah berangkat. Menurut Melko, masalah angkutan umum ini sudah berlangsung lama namun tidak pernah ada perbaikan. Betul, angkutan kota itu agak sulit. Angkutan kota itu paling pagi hari. Pagi hari buruh orang kerja, terus anak-anak sekolah di situ. Itu sebatas sampai jam berapa? Ya paling sampai jam 8 lah paling lambat. Sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada. Sampai sore lagi? Sampai sore ya, paling orang pulang jualan. Nah itu target pas sopir-sopir. Akhirnya lo bisa operasi tuh waktu itu. Kalau siang memang agak susah. Oh, kenapa Pak RT? Ya di sini kendala banyak orang kalau di Kelapa Lima ya dulunya lain. Sekarang kan semua punya kendaraan roda 2. Itu satu. Dan kedua, banyak sopir juga mengeluh. Ya bukan setiap hari orang mabuk, tapi pasti ada. Lo punya waktu-waktu pas ini ya mungkin cegat. Akhirnya sopir-sopir ini juga don jadi takut, malas untuk datang. Dinas Perhubungan Merauke menjelaskan bahwa sejak dahulu rute Kelapa Lima memang sudah ditetapkan sebagai rute angkutan umum. Namun terdapat kendala teknis dan masalah keamanan yang membuat angkutan sulit beroperasi secara maksimal. Jadi menurut sopir yang bilang kepada kami bahwa jenjang daripada keselamatan, pertama satu ketidaknyamanan sopir, yang kedua penumpangnya kurang. Ya, jadi pihak pemerintah kali ini untuk sama-sama keseimbangan bahwa pemerintah tetap melakukan koordinasi dengan pihak Organda supaya tetap menertibkan kendaraannya jurusan yang ke Kelapa Lima sesuai trayek yang telah ditentukan pada saat itu. Jadi mari sama-sama menjaga suatu keselamatan transportasi baik kendaraan maupun masyarakat sama-sama membantu. Pemkab menerima kritik masyarakat dan akan berkoordinasi dengan sopir angkot untuk memperbanyak angkutan di kawasan itu. Namun melihat geliat ekonomi yang lesu, nampaknya penambahan angkot sulit terjadi. Apalagi saat ini banyak transportasi berbasis daring. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Drama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua berakhir. Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu memutuskan menolak permohonan sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua yang diajukan oleh pasangan Ben-Hur Tomimano dan Konstan Karma. Dengan putusan tersebut, pasangan Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen dipastikan menjadi pemenang Pilgub Papua. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan untuk perkara PAPU berkenaan dengan dari tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan setelah persidangan ini ditutup atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah
persidangan ini selesai. Menanggapi hasil putusan MK, Matius Fakiri mengatakan akan merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Papua. Ya tentunya yang pertama saya akan melakukan rekonsiliasi dengan semua masyarakat. Kemudian yang paling penting yaitu pasangan 01, Bapak Tomimano dan Pesan Karma. Kami akan membangun komunikasi sehingga membangun Papua ini kan bukan hanya kami berdua, tetapi harus bersama-sama bersama kedua pasangan calon dan semua anak bangsa, warga masyarakat yang ada di Provinsi Papua pada khususnya dan provinsi masyarakat Papua yang ada di tanah Papua pada umumnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua diberikan waktu 3 hari untuk melakukan pleno penetapan gubernur terpilih. Selanjutnya diajukan ke DPRD Papua dan ke Mendagri untuk dijadwalkan dalam pelantikan. Rianto Nai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Agus, pemuda berusia 27 tahun, ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang rumah sakit Merauke pada hari Sabtu. Di pinggang kanan tubuhnya terdapat luka bekas tikaman senjata tajam. Agus diduga dibunuh seseorang dengan senjata tajam, namun tidak jelas di mana pelaku menikam korban hingga tewas. Hingga hari Kamis, polisi masih mencari pelaku. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Merauke berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka berunjuk rasa untuk memperingati Hari Demokrasi yang jatuh pada hari Senin. Pengunjuk rasa mendesak Gubernur Papua Selatan Apollos Avanpo membatalkan proyek strategis nasional pemanfaatan 2 juta hektar lahan pertanian. Usai berorasi, belasan pengunjuk rasa membubarkan diri karena tidak diterima oleh satupun pejabat di kantor Gubernur Papua Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat menangkap 2 orang pelaku kurir narkotika jenis ganja di Manokwari, Papua Barat. Kedua tersangka ditangkap saat hendak turun dari kapal penumpang yang membawa ganja yang berasal dari Jayapura. Ganja tersebut dikemas dalam karung beras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Tiga orang tak dikenal yang diduga dalam kondisi mabuk minuman keras merusak dispenser milik Pom Mini di Jalan Nowari, Kabupaten Merauke. Ketiga pelaku tanpa alasan yang jelas memukul kaca Pom Mini dengan tangan hingga pecah. Pemilik Pom Mini, Salmah, sempat keluar dan mencoba menangkap para pelaku, namun gagal karena mereka langsung melarikan diri. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki kasus dan meminta keterangan saksi untuk mengetahui ciri-ciri pelaku. Turun plastiknya langsung, kasih keluar plastiknya semua. Woi, banyak sekali coy. 2 pemuda di Timika, Papua Tengah ditangkap polisi akibat kedapatan membawa dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian menerima laporan tentang peredaran sabu-sabu di sekitar Jalan Busiri Ujung. HP, seorang karyawan perusahaan swasta, pertama kali diringkus polisi di lokasi tersebut. Dari tangan HP, polisi berhasil menemukan 1 paket sabu-sabu. Setelah dilakukan pengembangan dan interogasi, HP mengaku bahwa barang haram tersebut diperoleh dari FN yang kemudian juga berhasil diringkus polisi. Dari tangan FN, polisi menemukan 54 paket sabu-sabu.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua menangkap seorang warga negara asing asal Tiongkok karena diduga terlibat kasus tambang ilegal di Kampung Kalibor, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom, Papua. Warga negara Cina diringkus di Kabupaten Kerom. Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Papua. Tersangka diduga bekerja sama dengan seorang investor lain yang juga berasal dari Tiongkok yang kini masih dalam pengejaran Polda Papua. Hingga saat ini sudah ada 7 tersangka tambang emas ilegal yang ditahan di Mapolda Papua. 5 diantaranya adalah warga negara Cina. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.